2 minggu kerja memilih geret koper. Mendapatkan hutang, kalau tidak salah dia didenda 49 JT. Wah. Princess kita sudah bangun, sekarang kita sisir dulu rambutnya biar cantik. Caucang dung dung dung. Ni kong halo. Nih. Iya. Ini kita. Ini wakamoto, ini kayak vitamin gitu teman-teman ya. Itu tuh kalau kita emah gitu-gitu ya, minum wakamoto. Harusnya tiap hari tamang minum itu. Toitian. Dia harus minum air banyak, cuman dia tuh nggak suka minum air, tapi harus minum air banyak. Jadi teman-teman, saya ada cerita menarik hari ini ya. 2 minggu kerja memilih geret koper. Ini sangat disayangkan ya. 2 minggu kerja memilih menggeret koper. Gimana tuh coba teman-teman? Niat ingin jadi TKW malah berujung hutang. Video kita di Kelambu ya teman-teman ya, karena Tamung baru bangun biasanya jam segini-gini ini. Dan ini saya juga sudah berniatan ingin mengepel di ruangan ini. Di kebun ini juga dipel teman-teman, walaupun lantai dia semen dan kita pakai sepatu di dalamnya, tetap kita pel biar tidak ada semut-semut yang berkembang biak ya. Semut-semut berkembang biak. Nah, cerita Mbak TKW ini ya, asalnya dari daerah mana ya? Daerah mana? Saya tadi barusan lihat ya di TokTok kan. Alasan dia kenapa dia memilih pulang walaupun baru 2 minggu bekerja. Ini kita sambil memijit-mijit Tamong ya teman-teman. Baru 2 minggu tetap memilih pulang karena dia merasa tidak nyaman. Si majikannya katanya banyak memerintah dan dia belum paham bahasa. Ini benar-benar disayangkan teman-teman. Kita seharusnya kalau sudah menekat memilih menjadi TKW, ini saya tidak mengajari, cuman berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya ya. Yang menjadi TKW itu kan banyak banget ya teman-teman. Dan mereka bertahun-tahun bertahan, sukses membeli rumah, membuat usaha, menyekolahkan anak, menyekolahkan adik, dan yang lainnya. Mereka bisa sukses. Kenapa saya tidak ada di dalam orang-orang yang sukses itu? Gitu. Dari orang-orang ribuan. Harusnya kita berpikir seperti itu ya. Jadi saya benar-benar ngasih tahu teman-teman, kalau kalian niat menjadi TKW, janganlah mudah menyerah dan putus asa. Karena dari pengalaman saya pribadi, saya sendiri, itu kita butuh 1 tahun, 2 tahun untuk kita benar-benar bisa penyesuaian, mulai dari bahasa, kebiasaan orang di sini, karena kita memang bukan orang di sini, tentulah kita masih kaget ya. Cuman karena harapan kita, tujuan kita ini sangat besar sekali, maka kita harus berusaha berjuang untuk menguatkan diri kita untuk semakin sabar dan ya bisa melalui semuanya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dari kisah si mbaknya itu, dia malah mendapatkan hutang. Kalau tidak salah dia didenda 49 JT. Wah, ya ampun. 49 JT itu banyak, Wak. Itu gaji kita hampir 1 tahun ya. Hampir nggak nyampe 1 tahun ya, tapi hampir ya. Ya itu sangat disayangkan teman-teman. Minimal ya 1 kontrak lah ya.
jangan meninggalkan beban. Kita harus memikirkan keluarga kita yang kita tinggalkan di Indonesia, mereka itu sudah berharap banyak kepada kita bekerja ini kan, karena melihat orang-orang yang bekerja gitu kan bisa sukses, bisa membuat rumah, bisa buat usaha gitu-gitu. Jadi kita janganlah seperti itu. Kalaupun kasih dong Kakak solusinya, kalau kita nggak betah kayak mana caranya, kalau kita lagi nggak mengerti kayak mana caranya gitu. Karena sebenarnya majikan ya, kalau hanya dengan kata-kata yang kita dengar, kadang-kadang mereka itu tidak marah, memang hanya memberitahu. Kita kan baru datang, otomatis ya, apalagi hitungan minggu, 2 minggu, Wak, hitungan hari ya. Jadi otomatis mereka itu akan banyak berbicara karena ngasih tahu kita kerjaan itu apa aja. Seharusnya kita sebagai pekerja yang kita lakukan adalah mengingat pekerjaan yang sudah dikasih sama si majikan kita ini biar semakin ke depan-depannya kita tidak usah selalu dikasih tahu. Makanya mereka lebih masih banyak ngomong. Kalau perkiraan saya seperti itu ya. Cuman karena kita ini apalah ya, kok kita ngomong majikan banyak ngomongnya, padahal mereka pasti ngomong itu juga kadang-kadang baik-baik, cuman kitanya ini kan tidak paham bahasa, jadi kita pikir mereka marah-marah, kita pikir mereka tidak suka dengan kita gitu, karena tidak pahamnya kita. Dan kita harus apa ya, jangan diambil hati teman-teman ya, ambil gajinya aja ya. Ingat kerja di luar negeri ini apapun itu jangan diambil hati, ambil gajinya aja, ambil uang kita aja. Yang lainnya jangan diambil ya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, tipsnya adalah jika memang kita merasa tidak nyaman lagi di majikan itu, ini bukan menggurui ya teman-teman, tapi saya hanya memberi pengalaman bercerita saja. Jadi kalau kita memang sudah tidak nyaman di majikan tersebut, lebih baik kita mengusahakan untuk ganti majikan ya. Untuk ganti majikan karena dari semua majikan-majikan yang ada di Taiwan sudah pasti dan yakin nggak mungkin mereka persis sama ya kan. Mulai dari orangnya, pekerjaannya pasti berbeda-beda. Nah, kita harus berharap kalau kita pindah itu akan mendapatkan majikan yang lebih baik dan kita bisa bertahan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan ingin pulang, itu salah. Jangan, jangan ya teman-teman ya. Apalagi sampai meninggalkan hutang, kita menjadi beban keluarga kita nantinya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sudah nekat menjadi TKW, usahakan kita paling tidak kita tidak meninggalkan hutang, kita bisa sukses ya satu kontrak lah ya, kalaupun tidak bisa bertahun-tahun. Jadi seperti itu teman-teman ya, pikirkan baik-baik lagi ya, jangan mudah mengambil keputusan. Tapi jikalau memang belum siap untuk pekerjaan di luar negeri, menghadapi orang-orangnya dan yang lainnya, mendingan jangan berangkat sekalian ya. Puas-puaskan saja dengan keluarga di rumah, begitu teman-teman ya. Betul-betul. Pasti semuanya itu merasakan ya, orang-orang Mbak TKW yang betah yang sudah bertahun-tahun, mereka pun merasakan berlinang air mata, sulit mengerti bahasa dan yang lainnya itu pasti mereka merasakan semua termasuk saya, ya. Tapi alhamdulillah semakin ke sini sekarang bahasa semakin mengerti, pekerjaan juga sudah semakin biasa, menghadapi orang tua juga sudah semakin terbiasa dan hasilnya sekarang sudah semakin apa ya, semakin tenang aja gitu menjalankan pekerjaan. Sebenarnya kalau dari saya sendiri untuk pekerjaan dan orang-orangnya di sini ya, di Taiwan ini, itu jangankan 10 tahun ya, selamanya juga saya bisa, cuma satu yang nggak bisa, karena nggak ada obatnya, karena saya nggak bisa ketemu keluarga itu yang membuat saya gimana caranya ya kita harus pulang juga kalau memang sudah pas rasanya, hitungannya sudah pas, kita akan pulang biar kita bertemu keluarga. Tapi kalau misalnya bisa bertemu selalu lah, itu yang nggak bisa ya. Kalau yang lainnya masih bisa kita ini kan, karena kita nggak bisa ketemu keluarga itu, paling itu saja. Cuman kalau kita lagi 1 tahun, 2 tahun, apalagi hitungan minggu, wah ya Allah itu sangat disayangkan. Jadi gitu ya teman-teman cerita kita hari ini seperti itu. Ayolah kalian yang ingin menjadi TKW, tekadkan yang kuat ya.
fokuskan sama tujuan, janganlah mudah menyerah. Yang pasti kita jaga kesehatan. Oke teman-teman ya. Ini saya sudah memijit-mijit tameng. Kita sekarang mau langsung ngepel aja. Saya juga sering buat video ngepel-ngepel di sini ya, seperti itulah ya. Assalamualaikum ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Ini kong bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes, alhamdulillah saya itu jaga tamong bisa sedekat ini Bye karena tamong bye. perempuan ya. Alhamdulillah Bye semoga tamong bye. sehat terus. Bye Amin bye. amin amin amin. How? Sese. Oke Ci, sekarang kita kasih tamong susu. Kita kasih tamong hadiah dulu. Ini kan masih jam 3 teman-teman, jadi masih untuk makan masih lama. Jadi kita kasih dia susu. Ini susu tamong. Iya. Nih ya. Ya, adik. Why? Kalau ngasih tamong susu itu jangan terlalu sore ya teman-teman. Karena nanti dia tidak nafsu makan. Terus jangan juga terlalu siang, misalnya udah jam 11 gitu, jangan dikasih nanti siangnya dia juga nggak nafsu makan. Seperti itu teman-teman. Oke.